B. Nah, ini sekarang kelas A, nanti baru kelas C lagi. Kita lihat. Menurut kalian sulit nggak soal-soalnya kemarin yang Bapak kasih kisi-kisinya itu? Tidak terlalu, Pak. Nggak terlalu ya. Ya nanti gambarannya seperti ini. Nanti ada 20 soal. Nah, soal-soalnya kayak gini. Mungkin Bapak ganti angka aja. Bapak ganti kata-katanya sedikit gitu. Tapi konsepnya tetap sama. 20 soal. Waktunya nanti kurang lebih bisa 45, bisa 1 jam gitu. Kalau 45 menit cukup nggak menurut kalian mengerjakan 20 soal? Kurang, Pak. 1 jam, Pak. 1 jam. Oke, silahkan deh, bebas siapa yang mau nanya, nomor berapa yang pengen diperdalam lagi. Sudah dibaca semua belum ya? Sudah di-download belum yang Bapak kasih PDF-nya? Sudah, Pak. Nah, silahkan. Dipilih mau nomor berapa. Yang nggak dipahamin. Nomor 16, Pak. Nomor 16 ya. Yang nanya tadi Cynthia? Iya, Pak. Oke. Kelihatan ya mouse-nya ya? Iya, Pak. Nah, untuk nomor 16, ini nih bentuk soalnya macam-macam ya. Nanti bisa model dibuat segitiga. Ini kebetulan nih soalnya dibuat segitiga gitu. Bisa juga dibuat menjadi garis. Bisa juga orang bersalaman. Nah, kalau sebelumnya kayaknya ada ya yang Bapak kasih contoh soal tuh yang orang bersalaman ya. Nah, itu sama menggunakan konsep kombinasi. Nah, jadi simpel banget. Nanti kalian tinggal lihat tuh, ada berapa sih titik yang tersedia. Nah, mungkin Bapak besok mainkan cuma mungkin 7 titik Bapak rubah menjadi 9, Bapak rubah menjadi 10, kayak gitu nanti modal soalnya. Nah, kemudian dari 7 titik ini dibuat segitiga. Nah, segitiga tuh berarti butuh 3 titik. Nah, itu berarti sama aja kayak 7 kombinasi 3. Nah, ingat kalau 7 kombinasi 3, itu cara gampangnya gimana? Cara gampangnya untuk kombinasi yang nggak pakai rumus lah ya, itu kalian perhatikan di sini. Ini angka 3 ya. Oh, berarti 7-nya mundur 3 langkah. Jadi 7, 6, 5. Yang di bawah juga mundur 3 langkah tuh. Ntar. Jadi 3, 2, 1. Nah, saran Bapak kalau ada yang model seperti ini, nggak usah dikalikan dulu. Tapi kita coret yang bisa dicoret. Contoh, 6 bisa dibagi 3, bisa dibagi 2, habis ya. Jadi tinggal 7 kali 5, yaitu 35. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan enggak? Cynthia, tadi nanya Cynthia ya? Berarti maksud kalimat tidak ada 3 titik atau lebih Maksudnya apa? Maksudnya tuh nggak boleh kayak gini bentuk titiknya tuh. Nah, misalkan ada 3 titik, ini nggak boleh segaris. Kan nggak boleh segaris kayak gitu. Dia harus bentuk segitiga, maksudnya tuh seperti itu. Ya, jadi kalau ada soal seperti ini besok mungkin Bapak mainkan cuma di sini ya. Nah, angkanya Bapak ganti, mungkin ini bisa nanti bisa 3, bisa 2, bisa 4. Nah, kita lihat kalau segi 4 kan berarti nanti 4 titik gitu soalnya. Nah, intinya sama, nanti menggunakan konsep kombinasi. Nah, oke, ada yang mau tanyakan enggak dari sini? Yang lainnya? Untuk nomor 16, Cynthia udah paham ya? Yang lainnya silahkan bertanya. Boleh memperdalam pertanyaan nomor 16, boleh juga bertanya untuk nomor yang lain. Bisa kalian lihat di PDF-nya itu, kalau sudah lihat PDF, lihat video yang Bapak kasih, kok kayaknya susah gitu memahaminya. Nah, silahkan tanya. Aprilinda ada yang mau ditanyakan enggak? Yakin udah bisa semua tuh, 20 nomor. Coba yang lainnya silahkan. Gak usah takut ya kalau nanya.
Suci, mungkin ada yang mau ditanyakan, Suci? Nomor 13, Pak. Nomor 13. 13 besok juga pasti Bapak keluarkan modelnya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk soal permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Jadi caranya gampang banget. Misalkan ada kata wiyata, kalian perhatikan. Oh, yata ini ada 6 huruf semuanya. Nah, kemudian kalian lihat tuh, ada ternyata huruf yang munculnya lebih dari satu, yaitu huruf A ya. Itu ada 2 ya. Nah, maka nanti 6 faktorial, karena tadi ada 6 huruf per, nah yang lebih dari satu tadi A, ada 2 tadi, berarti per 2 faktorial. Ya udah, berarti 6 faktorial bisa dijabarin sampai 2 faktorial. Jadi seperti ini. 6, 5, 4, 3, 2 faktorial, dibagi 2 faktorial, coret-coret, habis. Tinggal kita kalikan ini. Oh iya, untuk teknik pengaliannya kalau bisa kayak Bapak itu. Jadi nggak usah kayak gini. Kadang-kadang kan kita ngalikan gini ya. 6 kali 5, 30. Nanti kali 4 lagi. Baru kali 3 lagi. Nah itu biasanya tuh boleh sih seperti itu. Tapi kayaknya membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi kalau cara ngalikan, kalikan aja dua-dua dulu. 6 kali 5, 4 kali 3. Nah nanti baru terakhir ini 30 kali 12. Nah itu sepertinya akan lebih mudah kalau mengalikannya dengan cara seperti itu. Gimana? Tadi siapa Suci yang naik ya? Ada yang mau ditanyakan enggak Suci ini? Sudah paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, coba Bapak mau nanya deh. Destri Amalia udah paham belum? Sedikit. Sedikit, yakin? Sedikit apa banyak yang udah paham? Ya segitu. Coba Destri Amalia. Nah, tulisannya Amalia ya? Iya, Pak. Oke, Amalia. Ada berapa banyak sih cara menyusun huruf Amalia? Susunan kata yang dapat dibentuk dari Amalia. Nah, konsepnya sama nih kayak nomor 13. Yang lainnya boleh juga coret-coret. Nah, ini pakai nama sendiri ternyata bisa dihitung ya. Mantep nggak? Ya, yang lainnya boleh ngitung. Kalau ada yang sudah dapat, coba berapa gitu. 120, Pak. 120. Ini sama ya cara ngerjakannya tadi. Berarti Amalia ini ada berapa huruf? Ada 6 huruf ya. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya benar, ada 6 huruf. Nah, ternyata dari kata Amalia, ini ada huruf-huruf yang munculnya lebih dari satu. Itu ada huruf apa aja? Kebetulan cuma huruf A. Nah, kebetulan cuma huruf A. Huruf A-nya itu ada 3. 3 dong nih. 1, 2, 3 ya. Nah, ada 3. Berarti nanti cara menyusunnya. Ini berapa huruf yang awalnya nih kita lihat nih. Ada 6 ya. Berarti 6 faktorial dibagi dengan, nah yang lebih dari 1. Yaitu 3 faktorial. Sehingga ini bisa dijabarin sampai 3 faktorial. Ini menjadi 6, 5, 4, 3 faktorial per 3 faktorial. Nah, nanti ini boleh dicoret nih. Bisa saling membagi. Tinggal kita kalikan ini. Yang kita kalikan 6 kali 5, 30 ya. Nah, 30 dikalikan 4. 100. Nah, 120 benar. Itu harus ada yang sama, Kak? Ya belum tentu. Belum tentu harus ada yang sama. Semuanya tergantung soal. Ya. Nah, kalau emang nggak ada yang sama ya udah berarti cuma 6 faktorial aja misalkan di sini nggak ada yang sama. Bapak bisa diulang nggak, Kak? Bisa. Yang nanya siapa tadi? Oh, nah ini Amalia ini ada 6 huruf. Ternyata, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata dari kata Amalia
ada huruf yang munculnya itu lebih dari satu. Yaitu huruf apa? Huruf A. Nah, huruf A-nya ternyata ada 3. Ya udah deh, simple banget. Berarti caranya 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, 6 faktorial ini dijabarin sampai 3 faktorial. Gimana cara jabarinya? Ya udah, ini perkalian mundur. 6, 5, 4, 3 faktorial. Stop. Gitu. Dibagi 3 faktorial ya. Ini bisa saling membagi. Tinggal ini. 6 kali 5 kali 4. 6 kali 5, 30. 30 kali 4. 3 kali 4 kan 12 ya. Tambahin nolnya 1 jadi 120. Seperti itu. Istri Amalia gimana? Paham udah? Paham, Pak. Jadi nggak mesti harus ada yang sama gitu ya, tergantung dari soalnya. Kalau tidak ada yang sama, gimana cara pengerjaannya? Tidak ada yang sama. Nah, misalkan nggak ada yang sama deh. Misalkan Bapak mau nyusun huruf dari kata siapa ya? Dari kata suci misalkan. Nah, menyusun huruf dari kata suci. Ada berapa huruf ini? 4. 4. Ada 4 huruf. Ada yang sama nggak? Tidak ada, Kak. Nah, nggak ada yang sama ya. Kalau nggak ada yang sama ya udah, berarti banyaknya cuma 4 faktorial, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 4 kali 3, 12. 12 dikalikan 2 adalah 24. Seperti itu. Jadi kalau nggak ada yang sama, ya nggak ada yang dibagi gitu. Dibiarkan aja. Paham, Andri Ferdino? Coba deh, Bapak cari nama kalian yang double-double tapi nggak terlalu banyak, siapa ya? Ini hadir dikit banget kelas A ini. Coba misalkan Bapak punya lagi soal misalkan Bapak punya kata kuku. Kuku. Nah, ini ada berapa banyak nih kira-kira cara menyusunnya? Simple, 4 huruf kuku. 120. 120? Lain Pak, ini saya itu. Kita kerjakan sama-sama ya. Kuku ada berapa huruf? Ada 4. Ada 4 huruf. Ada 4 huruf. Kemudian di sini ada yang hurufnya muncul lebih dari 1 nggak? Ada. Huruf apa aja? Huruf U. Kuku. K-nya ada berapa? K-nya 2. Ada lagi nggak? U-nya 2. U-nya 2. Nah, berarti caranya nanti ini yang 4 huruf dulu. 4 huruf dulu ini ya. Berarti 4 faktorial per, nah ini 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, gampang nih. Tinggal yang lebih dari 1 tadi jadi pembaginya. Nah, ini berarti boleh dijabarin gini, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini boleh. Suka-suka kalian cara jabarinya. Nah, nanti tinggal dicoret yang bisa saling membagi. Nah, ini 4 bisa dibagi 2. 2 ya. Nah, bisa dibagi lagi 2, habis. Nah, tinggal 3 kali 2. 3 kali 2 adalah 6. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang hurufnya munculnya lebih dari 1, itu ada 2, ya udah berarti dua-duanya nanti jadi pembagi. Kalau ada 3, ya berarti 3-3-nya nanti jadi pembagi. Bapak rasa ini mudah-mudahan tidak ada kesulitan ya model yang seperti ini.
Yang 2 tadi dibagi 2 lagi ya, Pak? Iya, Mas, yang ini tadi ya. Ini kan ada huruf yang sama nih, ada K, ada U. K-nya ada 2, U-nya ada 2. Ya udah, berarti masing-masing jadi pembaginya. 2 faktorial, 2 faktorial kayak gitu. Hmm. Pak sambil minum ya. Yang lainnya kalau mau minum-minum nggak apa-apa. Silahkan, yang lain mau bertanya nomor berapa? Lihat-lihat mana yang kira-kira kalian nggak paham. Ferry lagi di mana nih Zoom ya? Lagi di alam ya, Ferry? Silahkan yang lainnya, mau nomor berapa? Ada 20 soal tuh, dilihat-lihat. Yang nggak paham yang mana? Nomor 20, Pak. Siapa tadi yang nanya? April. April. Iya. Nomor 20. Untuk nomor 20, nah ini memang sebenarnya materi ini mirip-mirip sama materi SMP. Nah, kalian harus hati-hati banget untuk mengerjakan model soal seperti ini, karena nanti ini bisa mirip-mirip kayak nomor berapa ya? Kayak nomor 19, hampir mirip-mirip. Jadi di sini yang mesti kalian garis bawahi pertama itu adalah kata dan. Jadi kalau ada kata dan, itu berarti nanti harus kalian kalikan. Ingat ya, kalau ada kata dan, itu berarti dikali. Tapi kalau ada kata atau, itu berarti nanti dijumlahkan atau ditambah. Nah, ini kan yang ditanya ini apa nih? Terambil bola merah dari kotak A. Nah, berarti kalau dari bola merah dari kotak A, kita lihat aja nih. Bola merahnya ada berapa di kotak A? Oh, ada 2. Nah, ingat ini peluang, berarti ada ruang sampelnya. Ruang sampelnya dari kotak A berapa? Ya udah, total semua bola yang ada di kotak A. Berarti kita jumlahin nih, 2 sama 3. Nah, ini jumlahnya adalah 5. Sehingga peluangnya merah dari kotak A adalah 2/5. Kemudian, bola putih dari kotak B. Nah, bola putih di kotak B ini ada 3 nih. Nah, per ruang sampelnya. Ruang sampelnya gimana? Ya udah dijumlahin aja nih. 5 ya, dijumlahin dengan 3. Berarti 8. 3/8. Maka untuk mencari ini, ingat ini dan tinggal kita kalikan aja nih. 2/5 dikali 3/8. Nah, ini ada yang bisa saling membagi nih. Ini 2 bisa membagi 8 nih. Nah, coret-coret sehingga ini menjadi 4, ini 1. Tinggal kita kalikan. 1 kali 3 adalah 3, 5 kali 4 adalah 20. Sehingga jawabannya 3/20. Oke, April. Tadi yang menurut April sulit tuh yang bagian mananya? Yang bagian menentukan apa itu penyebutnya. Oh, menentukan penyebutnya ya. Ini ya. Ya, Nah, bawahnya. ini pokoknya dijumlahkan aja nih, April. Berapa total bola di kotak A? Nah, yang ini berapa total bola di kotak B? Sekarang April paham? Paham, Pak. Bisa Makasih, ya? Pak. Bisa ya, ya sama. Yang lainnya silahkan. Untuk nomor 20 kalau ada mau nanya lagi nggak apa-apa. Atau nomor yang lain juga nggak apa-apa. Silahkan. Kalau Rivaldi ada mau ditanyakan nggak? Muhammad Rivaldi. Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan nggak? Yang Pak, yang putih itu kan sama dengan 3/8. 8 itu dibuat dari mana, Pak? Oh, 8 itu kamu perhatikan Rivaldi.
di soalnya nih. Bola putih diambil dari kotak B. 8 itu dari kotak B nih. Kotak B ini sebentar. Kotak B, nah, ini ada berapa bola sih totalnya? Totalnya kan ada 5 bola merah sama 3 bola putih. Nah, maka totalnya itu ada berapa bola? Ada 5 merah, 3 putih. Berarti ada 8 bola. Maka 8-nya itu nanti yang menjadi ruang sampel dari kotak B. Paham, Rivaldi? Paham, Pak, paham, Pak. Jadi pokoknya dijumlahin aja. Oh, dari kotak B, berarti ruang sampelnya semua bola di kotak B. Kotak A, Ya. berarti ruang sampelnya semua bola di kotak A. Silahkan yang lainnya. Rivaldi kalau mau nanya nomor lain juga boleh. Anindya mungkin ada yang mau ditanyain. Silahkan. Cynthia ada yang mau ditanyain lagi enggak, Cynthia? Yakin nih nggak ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ditanyain kita udahan loh. Ayo. 17 bisa nggak? Kesulitan nggak? 17, Pak. Ini rumit. April lagi nanya. 17 ini soalnya sangat gampang sekali kalau tahu. Tapi kalau nggak tahu ya sulit ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada 2 dadu. Kalau biasanya kalau yang di video sebelumnya itu Bapak nggak jarang pakai cara cepat gini. Tapi ini Bapak ajarin pakai cara cepat. Jadi kalian kalau ada model seperti ini, ada soal tentang jumlah-jumlah mata dadu. Nah, ini kemudian di sini ada kata-kata atau. Nah, kalau kata atau aduh. Sorry. Kalau kata atau, nah itu berarti nanti itu dijumlahkan, ditambahkan, ya. Jadi kalau ada dan yang tadi sebelumnya itu dikalikan, kalau atau itu dijumlahkan atau ditambahkan. Caranya gampang banget. Kalian buat ini. Kalau ada 2 dadu, ya 2 dadu. Dadu itu kan seperti ini, bisa kalian lihat tuh. Mata dadunya dari 1 sampai 6. Maka kalau ada 2 dadu, jumlah yang paling kecil itu adalah 2. Kenapa kok bisa 2? Yang 1 dadu muncul 1 paling kecil, satunya lagi 1. Sehingga 1 tambah 1, 2 ya. Nah, kemudian yang paling besar itu adalah 12. Jadi 6 tambah 6 itu 12. Jadi kalian buat aja nih untuk jumlahnya. Dari 2 sampai 12. Kemudian untuk banyaknya munculnya. Nah, banyaknya munculnya kalian tulis seperti ini. Berurutan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mundur habis 6. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Paham ya? Tulis jumlahnya. Munculnya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mundur 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang mau ditanyain? Ini soal ini sering banget loh keluar. Mungkin di ujian sekolah kah? Kalau dulu di ujian nasional juga sering keluar. Nah, tadi yang ditanyakan yang berjumlah 5 atau 7. Nah, berjumlah 5. Berarti kan jumlah 5 ini ada 4 nih. Yang berjumlah 7 itu nanti ada 6. Berarti dijumlahkan aja nih. 4 tambah 6. Per ruang sampelnya. Ruang sampel 2 buah dadu adalah 36. Jadi 4 tambah 6 tadi 10 per 36. Disederhanain jadi 5 per 18. Nah, tadi di kelas sebelumnya, di kelas B, ada yang nanya nih, Pak, gimana kalau yang muncul itu 8 atau 10? Nah, gampang banget. Kita lihat nih 8. Oh, 8 munculnya 5. Ya kan? Kalau 10, 11 ya. Kalau 11 munculnya 2. Nah, per ruang sampelnya 36. Tinggal dijumlahin tuh. 5 tambah 2 per 36 sama dengan 7 per 36. Gampang kan?
Ada yang masih kesulitan kalau keluar soal kayak gini? Silahkan, Gimana? silahkan. Gimana tadi, Pak? Ya, silahkan yang ingin bertanya. Misalkan kalau yang dilempar 2 dadu dan 1 koin, Oh, kalau 2 dadu dan 1 koin itu berarti nanti kita membuat tabel. Nah, nggak bisa pakai cara cepat ini. Kita harus buat tabel nanti itu, Cynthia. berarti yang cara cepat ini nggak bisa dipakai, Pak. Gimana? Yang cara cepat ini nggak bisa dipakai. Habis dijumlahin ke itu. Oh, bisa aja sih, bisa aja. Nanti cara cepatnya ini untuk 2 dadunya, kemudian nanti untuk koinnya nanti masing-masing angka, gambar kayak gitu. Jadi nanti ada 1 angka 1 gambar, 2 angka 2 gambar masing-masing seperti itu. Nih 3 angka 3 gambar, 4 angka 4 gambar. Tapi tenang aja, besok Bapak nggak sampai Bapak modifikasi kok. Yang Bapak modifikasi itu cuma ininya doang nih, jumlahnya nih. Nah, di 5 atau 7 besok bisa 4 atau 12, bisa 6 atau 10, seperti itu. Nggak Bapak modifikasi sampai segitunya. Coba tadi, siapa tadi? Kayaknya ada suara cowok tadi yang nanya. Coba kalau siapa ini? Ini Muhammad siapa ini yang muncul nih? Anu aja deh, Bapak mau nanya Anindya deh, Anindya. Anindya, sudah paham belum soal nomor 17 Anindya? Lumayan paham, Pak. Lumayan paham. Coba Bapak nanya deh sama Anindya ya. Ntar Bapak kosongkan dulu ini. Nah, Anindya, misalkan nih besok Bapak ngasih soal. Bapak nanya misalkan yang muncul itu 4 atau yang berjumlah 4 ya, atau 9. Nah, ini ada berapa peluangnya? Yang berjumlah 4 atau 9? 7/36. Berapa jawabannya? 7 Bisa per diulangi. 36. 7/36. Benar nggak yang lainnya? Kalau jawaban Anindya tadi 7/36. Benar, Pak. Nah, benar ya. Kita lihat aja nih. Yang 4, 4 nih munculnya 3. Kemudian yang berapa tadi? 9 munculnya adalah 4. Ya udah tinggal dijumlahin. 3 tambah 4 per ruang sampelnya, yaitu 36. Sama dengan kalau dijumlahin 7/36. Dapat deh jawabannya. Simpel ya. Bisa ya berarti kalau ada soal gini ya. Oke, silakan. Yang lainnya. Nah, boleh nomor yang lain. Dilihat-lihat. Ini yang logika nggak ada yang nanya, ini udah paham semua yang logika matematika. Yang nomor 7, Pak. Nomor 7. Siapa tadi yang nanya? Iya. Cynthia, oke. Jadi nomor 7 ini penarikan kesimpulan dari suatu premis ya. Jadi ada premis 1, ada premis 2. Nah, jadi cara ngerjakannya untuk model soal seperti ini, kalian itu harus memisalkan dulu. Potongan kalimat ini menjadi suatu variabel. Contohnya ini ya. Adinda tidak rajin belajar. Nah, kita misalkan sebagai P. Kemudian nih, ada kalimat lagi nih. Adinda lulus ujian. Kita misalkan sebagai Q. Nah, kemudian, premis 2-nya, Adinda tidak lulus ujian. Nah, ini jangan dimisalkan jadi variabel baru. Misalkan jadi R gitu, jangan. Karena apa? Karena Adinda tidak lulus ujian, ini nih saling bertolak belakang dengan Adinda lulus ujian. Maka yang ini dapat kita misalkan menjadi negasi Q. Sampai sini dulu paham semuanya?
Nah, kalau sudah seperti itu, maka premis 1 dapat kita tuliskan. Ini tadi kita misalkan jadi P ya. Sehingga dapat kita tuliskan P atau Q. Nah, yang ini premis 2 kita dapat tuliskan jadi negasi Q. Nah, tapi hati-hati. Dalam penarikan kesimpulan, bentuk atau itu nggak boleh. Nah, ini kalau penarikan kesimpulan, premisnya itu harus bentuk implikasi atau bentuk jika maka atau yang tandanya panah seperti ini. Nah, maka ini harus dirubah dulu menjadi implikasi. Kalau dirubah menjadi implikasi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yang di depan ini harus berubah nih. Jadi P itu nanti menjadi negasi P, ya. Jadi yang awalnya P atau Q menjadi negasi P maka Q. Untuk penarikan kesimpulannya itu gampang banget. Kita lihat aja yang sama kita coret. Q sama Q coret. Negasi sama negasi coret. Nah, yang tersisa cuma P, ya udah. Berarti kesimpulannya itu adalah P. P tadi apa? P tadi ini, Adinda tidak rajin belajar. Seperti itu. Oke, yang lainnya silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Bapak tadi. Ingat, bentuk atau itu nggak boleh. Harus jadi bentuk implikasi dulu. Jika maka. Yang dirubah yang depannya doang. Ini sih Pak, berarti kalau bentuknya dan Nggak boleh. Kalau dan ya nggak bisa. Itu salah soal berarti kalau bentuknya dan itu. Cynthia. Bentuknya biasanya kalau soal-soal gini, bentuknya sudah dalam bentuk implikasi atau dalam bentuk atau. Nah, kalau bentuk atau harus kita rubah dulu. Besok pasti keluar kayak gini, model gini. Harus dirubah dulu. Oke, yang lainnya silakan. April ada yang mau tanyakan lagi enggak, April? Biasanya April banyak tanya nih. Yang lainnya silakan. Nah, ini kayak nomor 8, ini bentuknya sudah implikasi. Bentuknya juga sudah implikasi, berarti nggak ada yang harus dirubah. Nah, berarti kita tinggal coret-coret aja yang sama. Oke, yang lainnya ada lagi enggak pertanyaan? Ini bentuk nyusun angka-angka. Bisa ya kalau model gini ya? Bapak mau nanya Pak, Silakan Suci. perbedaan ciri-ciri tiap permutasi itu seperti apa Pak? Perbedaan ciri-ciri apa? Setiap permutasi Pak. Permutasi. Sebentar. Oh, besok Bapak pasti soalnya kayak gini kok. Bapak besok ada berapa calon, baru ada berapa jabatan. Kali gitu aja yang Bapak mainkan. Mungkin jabatannya bisa 4. Mungkin ada ketua, sekretaris, bendahara, ada wakil ketua gitu. Nanti orangnya mungkin bisa 10, bisa 9. Nah, model soalnya pasti seperti ini. Yang besok Bapak keluarin. Persis seperti ini. Sebenarnya ada lagi cara cepat kalau mau mengerjakan permutasi. Jadi nggak usah ditulis rumus kayak gini boleh. Cara cepatnya tahu nggak gimana? Cara cepatnya perhatikan nih. 3 nih. Berarti 8-nya mundur 3 kali. 8, 7, 6. Nanti kalau dikalikan ya sama. 336. Nah, sama kan ujung-ujungnya 8 kali 7. Mana ini? 8 kali 7 kali 6. Nah, cara cepatnya boleh seperti itu kalau permutasi. Tapi kalau mau pakai rumus kayak gini juga nggak apa-apa. Titir penjara.
Coba yang lainnya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini juga harus hati-hati nih untuk nomor 9 sama 10. Soalnya mirip-mirip. Satunya lebih dari, satunya kurang dari ya anak-anak ya. Jadi kalau lebih dari atau kurang dari itu kita ngisi kotaknya pasti dari depan. Nah, terus yang kita lihat tuh yang ini. Kalau 4.000 berarti ini 4 ya. Berarti kita pilih semua angka-angka yang lebih dari 4. 4 itu ikut termasuk. Jadi 4, 5, 6, 7. Jadi ada 4 pilihan. Tapi kalau 10, misalkan ini kurang ya, kurang dari 500 ya. Berarti kita pilih yang kurang dari 5. Tapi 5-nya nggak masuk. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Jadi harus hati-hati untuk soal kalau lebih dari, ada soal yang kurang dari. Nah itu tadi nggak ada yang nanya sih Bapak, jelasin aja siapa tahu ada yang nggak bisa membedakan. Harus hati-hati ya. Kalau lebih dari angkanya itu ikut masuk, tapi kalau kurang dari angkanya nggak ikut masuk. Ya. Nah, silakan yang lainnya, ada yang mau tanya enggak? Silakan dilihat-lihat. Ini Bapak sengaja ulangan harian pertama, kedua, dan mid semester Bapak samakan kisi-kisinya biar nanti nilainya bagus-bagus itu. Dan dalam waktu yang berdekatan biar nggak lupa. Oke, yang lainnya silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada nanti kita selesaikan nih. Kalau udah cukup. Yang tempat duduk melingkar, pada bisa semua ya. Gak ada yang tanya lagi? Pak hitung sampai 10. Tapi ngitungnya dalam hati. 1, 2. Suci, nggak ada yang mau tanyakan? April, Cynthia, Anindya, Ferry, Destri, Muhammad Arif, siapa nih? Kepotong namanya. Oke, kalau nggak ada Bapak absensi dulu. Nanti kalau setelah absensi masih ada yang mau tanya ya silakan. Berarti ini yang hadir Suci. Suci, April Indah, terus Cynthia, Anindya, Ferry Gideon, Muhammad Maulana. Muhammad Maulana udah mau kamu tanyakan enggak? Muhammad Maulana? Nggak ada, Pak. Berarti nggak boleh remedial bisa ya. Muhammad Rivaldi, Destri Amalia, ada yang belum Bapak sebut? Sudah semua Bapak sebut ya namanya ya.
Ya udah, kalau nggak ada yang mau tanyakan lagi, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih buat waktunya, dipelajarin lagi, dilihat-lihat videonya kalau nggak paham. Sampai ketemu lagi, silahkan dipimpin salah satu. Tadi yang mimpin doa tadi dipimpin lagi doanya. Duduk siap, gerak. Mengakhiri kegiatan, berdoa, mulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak end meeting ya. Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.